Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di Aneka Teknik. Kali ini saya akan menjelaskan cara menggunakan mesin cuci 2 tabung merek Aqua. Sebelumnya udah ada ini ya tutorialnya, tapi saya lebih perjelas lagi ya. Nah, ini merek Aqua hijab series. Jadi yang pertama kita masukkan pakaian ya. Masukkan pakaian, ini udah diisi air ya, pakaian. Jadi kalau masukin pakaian kondisi kosong ya, sebelum ada air, tapi ini air lagi diisi. Jadi pakaian itu ditekan padat separuh ya. Itu maksimal ya, nggak boleh lebih, separuh. Nanti air di atasnya di sini ya. Nah, untuk tutup ini ada ini cantolnya, cantolannya nih bisa disangkutkan di pinggir sini, ya. Lalu diputar ya, diputar sampai angka 15 ya. Kalau kita memerlukan perendaman itu ya tanpa pencucian. Jadi kalau kita diputar terus sampai sini ya, ini ada tulisan soak. Cuma ini tertutup kena cat ya. Ini ada cat, mesin cucinya kena cat. Nah, kalau timer ini diputar sampai sini ya, sampai sini misalkan, ini tidak langsung mencuci ya, diam ya. Nah, begitu angka ini tanda jarum ini sampai angka 15, dia baru berputar ya. Ini fungsinya untuk perendaman ya. Jadi kalau yang nyuci, kalau merendam dulu, diputar sampai ini ya, angka soak sini, kalau nggak angka 35 sini. Nanti setelah ketemu angka 15 dia baru berputar ya, bekerja gitu ya. Cuma kalau untuk saran saya ya, biar lebih awet, cukup sampai angka 15 saja ya untuk putarannya. Kita putar ya, nah, sampai angka 15 saja ya. Soalnya steamer ini dia pakai pernya per gulung ya, per roll. Jadi kalau keseringan ke angka 35 dia cepat lemah ya, nanti bisa cepat rusak ya. Jadi rusaknya ditandain dengan ini ya, nggak mau kembali ya, diem aja. Nah, ini lagi mencuci ya. Nah, lalu ini ada di tengah ya, knob di tengah ini untuk pembuangan air ya. Nah, ini kalau masih ori ya, kalau masih ori bawaan Aqua ini, kalau lebih jangkar 15 dia ke soak ya untuk perendaman. Cuma kalau bukan asli ya tetap berputar ya. Nah, terus selanjutnya ini untuk pembuangan air. Kalau di pembuangan air dia intervalnya berkurang ya. Nah, itu air ngebuang. Nah, ini berputarnya agak lama ya, maksud intervalnya ya, jaraknya belum berputar ya. Nah, lalu berputar lagi sebentar banget. Tapi kalau dikembalikan ke normal, putarannya agak lama ya. Nah, ada juga dimundurkan ini hijab mode namanya ya, hijab mode. Sama ini pengaturan interval juga ya. Hampir mirip-mirip kayak seperti pembuangan tadi ya, ngebuang. Jadi agak lama ya mau berputarnya. Ya. Berputar, berhenti. Jadi lama ya untuk berputar lagi, lama intervalnya. Nah, kita kembalikan ke normal. Nah, kalau ke normal agak lama ya intervalnya ya. Ya, langsung balik lagi. Jadi intervalnya nggak cepat ya. Lalu setelah misalkan ini timernya habis, anggap aja selesai ya. Selesai. Kalau kita mau ngebilas, kita isi air lagi. Isi air, anggap aja habis ya. Lalu kita buang airnya ya. Tapi ini harus dimatikan dulu airnya. Buang. Anggap aja sudah habis ya. Sudah habis, isi air lagi. Diputar lagi. Tergantung selera ya. Umumnya sih 3 kali ya. 3 kali mencuci, ngebilas. Nah, setelah selesai lalu kita mengeringkan ya.
Ini karena nggak ada pakaiannya ya formalitas saja ya, mengeringkan. Jadi pakaian yang udah di sini udah dibilas 3 kali dimasukkan ke sini ya, ke pengering. Masukkan ke pengering ya. Nah, dianjurkan ya untuk bahan kaos itu paling bawah karena dia banyak meresap air ya, jadi bebannya agak berat. Lalu ditekan ya, dipadatkan. Lalu ditutup pakai tutup dari atasnya begini ya. Nah, ditutup. Dipadatkan, ditutup ya. Lalu diputar ya timer pengeringnya. Nah, di sini ada selektor ya untuk pengaturan air. Jadi ada yang biasa untuk kalau mengeringkan sambil disiram ya. Nah, ini kan lagi ngalir ya. Kita pindahkan ke pengering ya. Nah, untuk dipencuci mati ya. Jadi si air ngalir ke pengering ya. Nah, air ngalir ke sini ya. Cuma karena ini diangkat jadi tabung pengeringnya mati ya. Kita tutup, mengeringkan lagi. Cuma ini untuk saran saya ya, untuk pengeringan disiram sebenarnya kurang ya. Kalau saya tidak menganjurkan karena menambah beban ya. Jadi putarannya nggak maksimal. Bisa pengaruh ke dinamo ya, panas. Sebaiknya tanpa air ya, tanpa disiram air. Jadi airnya dialihkan ke pencuci ya. Nah, setelah kering ya langsung diangkat ya, diangkat pakaiannya, diangkat. Kalau kita mau lanjut untuk ronde kedua ya tinggal tutup ini ya, dikasih pakaian lagi, lalu diputar ya setelah air nyampe ini ya, sesuai levelnya ya, diputar. Nah, untuk penumpatan mesin cuci itu harus tegak ya, tidak boleh miring. Nah, ini tegak ya. Jadi kalau miring nanti dampaknya ke tabung pengering ya, bisa goncang. Ini goncang ya. Dengan tabung ini bisa goncang ya. Nah, terus kalau sedang mengeringkan, misalkan lagi mengeringkan kita ya, nggak boleh ngebuang air ya. Jangan ngebuang air. Kalau misalkan kita ngebuang air ya, tekanan jadi berat ya, kecepatan pengering berkurang karena ada air keluar, jadi untuk udaranya terhambat ya. Nah, untuk selang diusahakan lepas begini ya, agak miring, jangan sampai, kadang-kadang kita naruh di samping kamar mandi begini ya. Jadi ada sisa air nggak habis ya di selang. Nah, itu kalau untuk mengeringkan bisa menyebabkan tekanan berkurang ya. Nah, selanjutnya jangan naruh mesin cuci di kamar mandi ya. Jangan menempatkan mesin cuci di kamar mandi karena bisa mengakibatkan konsleting ya, bisa bahaya. Misalkan ada kabel digigit tikus ya, terkelupas, lalu di sini ada air misalnya di kamar mandi misalnya ya. Nah, ini yang kabel yang terkelupas misalnya yang bocor itu nempel ke sini, walaupun kita di sini itu kena setrum ya, bisa bahaya ya. Ya, keduanya bisa merusak dinamo mesin cuci ya, karena kecipratan air. Ya, mungkin itu saja. Terima kasih. Mohon bantuannya di like, di subscribe, share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.